elaborasi konsep diskusi mandiri tentang nilai dan peran guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal berapa Bapak-Bapak? Tanggal 3 Mei ya, baru gajian, alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrolin tentang elaborasi konsep diskusi mandiri tentang nilai guru penggerak ya, disesuaikan dengan iklim sekolah masing-masing. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Bapak Suhu Ahid, Dek Sandi, dan Dek Yulia. Mau mulai dari mana dulu nih Pak? Silahkan. Dari SMP dulu. Dari SMP. Jangan dari SMP, sama aja kita. Izin share dulu ya, izin share presentasi dulu untuk kegiatan sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Izin share dulu ya, kita akan bahas di kegiatan hari ini berkaitan dengan pembelajar bagaimana kita. Ada 2 pertanyaan, kalau ada nggak Bu di situ? Tampilan ada? Ada. Nah, tugas modul 1, 2, 3, 2A, 5. Ya. Di situ kita akan mempelajari atau menganalisis yang harus kita kerjakan itu berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang Anda pernah lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Jadi 2 itu. Nanti kemungkinan menurut pandangan saya nanti dari Pak Sandi, kemudian Ibu Fani, ini dari Yuli, ini menjadi nilai kelompok nantinya Pak ya. Jadi bukan perorangan. Jadi nanti kita kolaborasi tentang ini, kemudian kita satukan sehingga akhirnya menjadi satu karya. Nanti kita upload di 12A5 dan 12A51. Nanti ada 151 itu kolaborasi dengan ini ya, presentasi dengan fasilitator. Nah, untuk masalah yang ini Pak, nanti kita boleh sesuai dengan pertanyaan dan juga kita mendeskripsikan tapi secara tersirat. Pertanyaan itu ada gitu tapi tersirat. Jadi inti masalahnya dua masalah itu, tapi kita jangan terlalu mengacu ke 2 pertanyaan. Misalnya gini, untuk berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang pernah Anda kemukakan, kita jangan langsung jawab ya Pak ya. Jangan langsung jawab seperti itu dari saya Pak. Ya mana Pak? Pak, mic-nya Pak. Ya, dimatiin. Ya, Bapak kan bicara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertanyaan saya itu ini Pak, kan 12A5 ini kan ada 2 kali kegiatan ya. 12A51 dan 12A52. Nah, kalau 12A51 itu otomatis udah ruang kolaborasi ya, web meeting sama fasilitator sama pengajar praktik. Nah, ini 12A52 ini otomatis tugas akhir kan. Nah, yang 12A5 ini tugasnya nanti apa kita? Di sini kan ada, coba lihat ke bawah Pak,
yang di-share sama Bapak itu yang tadi. Ada add new topic. Ya. Biar kita contreng gitu. Jadi hasilnya kita contreng hasil hari ini gitu. Hasil hari ini bisa kita. Jadi rancangan Pak. Iya, siap. Siap. Gitu. Jadi kan kalau untuk 51 ini nanti di 51-nya jangan jadinya kalau rencana untuk apa sih nilai Pancasila itu? Perannya seperti apa? Apa yang sedang dilakukan? Siap gitu. Oke, terima kasih Bapak Asep yang memberikan penjelasannya. Arah diskusi kita. Mangga Bu Yuli bade nyarios. Bu Fani di off-kan dulu ya, bentar. Nanti kalau berbicara biar suaranya kan sudah bergema. Ya, jadi di sini itu kan sekarang kita akan membicarakan tentang, kedengeran nggak Pak suara saya? Dengar ya. Peran dan nilai guru penggerak. Peran di sini itu kan ada, kalau yang dibaca sebelumnya itu kan yang kreatif, elaboratif, ya itu termasuk nilai guru penggeraknya. Yang perannya itu menjadi pemimpin pembelajaran, itu yang ini ya peran dari guru penggeraknya ya. Nah, berarti kita tuh apakah sudah melaksanakan itu atau belum ya? Di sini kan pertanyaannya, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja hal yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Berarti jika kita sudah, kalau saya mah siapa ya? Di sini kan ada nilai guru penggerak tuh ada mandiri, ada reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemarin juga bingung pas ngisi soal gitu ya, apa gitu kan? Karena kalau mandiri secara pribadi memang sudah bisa menguatkan diri sendiri ya. Ketika apa yang kita rancangkan, wah ini bisa nggak ya? Pokoknya harus bisa. Itu termasuk ke mandiri juga ya. Perancangan itu untuk kita sampaikan kepada di sekolah, untuk kita laksanakan di sekolah. Terus memaknai, reflektif, mampu merefleksikan. Hanya itu sih, saya belum ke sana. Jadi ada yang belum saya laksanakan itu di merefleksikan dan memaknai pengalaman baik yang terjadi pada diri sendiri dan pihak lain. Itu. Yang kolaboratif, mampu membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pemangku. Saya di sini mengalami kesulitan, seperti Bu Yanti bilang kan, saya mah jujur kalau di pacet mah rada kayekeun gitu, karena secara tidak langsung memang kami sebagai guru di sini susah melangkah. Ya betul. Ketika kita mau aktif, itu ketika kita mau naik ke atas, kita selalu ngelangkahin nggak ya, gitu kan? Aduh, diizinkan ya, seperti itu. Seperti kita mau berbicara pada saat ke GTK aja, gitu ya, Pak ya. Itu selalu, kalau saya pribadi mengalami kesulitan gini. Aduh, kepala sekolah ini nggak ya? Kepala sekolah ngeritik nggak ya? Atau kamu tuh seharusnya nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah, itu sih yang belum bisa saya laksanakan, itu karena ada rasa takut. Ya betul gitu Bu Fani, takut jadi bumerang buat saya sendiri itu Pak. Ya. Terima kasih Bu. Yang satu lagi ya. Berpusat pada murid. Alhamdulillah kalau misalnya untuk di TK itu sudah berpusat pada murid ya Pak ya. Cuma terkadang seperti yang kemarin beda-beda sih Pak, ketika elaborasi itu di TK itu kendalanya itu kita kadang terpaku kepada tema. Kalau untuk TK LG mungkin sudah sesuai ya, kalau yang saya lihat gitu kan, itu sudah sesuai. Terus kita juga selalu gini, kayak bermain saja masih dibatasi si anak itu untuk di sekolah gitu kan, itu hampir semuanya. Kayak boleh bermain tapi setelah selesai ya mengerjakan ini gitu. Itu Pak, seperti itu yang saya alami. Dan sama sih sepertinya semua TK juga seperti itu, kecuali
Mungkin untuk LG itu memang karena selalu terdepan ya. Jadi itu sudah kalau saya lihat sudah sesuai sih. Masih ini ya, masih berpatokan pada hasil ya kalau gitu ya. Boleh main. Tapi Bu Pani itunya Bu Pani itunya nyalain. Itu kan tidak kalau ada tapi itu kan balik lagi ya. Tidak sesuai dengan belum ya. Belum. Emang itu obatannya yang saya rasa yang mengubah mendorong, menggiring mindset stakeholder terkait ya. Untuk sekarang hanya aja gimana mau ya. Kalau ternyata stakeholder terkaitnya masih ada kepentingan tersendiri gitu ya. Ini nyambung ya Pak Amit ya sama saya ya. Ini nyambung sekali. Ini kejadian banget. Ya, waktu baru berapa minggu ya dalam penggerak ini. Baru berapa minggu aja saya merasa ternyata saya ini jadi bukan saya sih sebenarnya. Kalau saya sih ngerasa punya idealis sendiri, andaikan idealis kepala saya ya. Tapi kan ternyata kalau yayasan itu negeri gitu ya. Karena saya ada 2 nih, negeri dan swasta. Ini tanpa bermaksud kita ibaratnya membuka borok ya, tidak ya. Tapi kita nge-share aja saling. Kalau di negeri itu memang berbeda itu ya. Kalau swasta itu benar kata kita ada bergerak dalam artian tak bersalah. Kayak kemarin ketika baru 2 minggu rapat ternyata di rapat ada memang kayak dalam rapat ternyata nilai itu KKN perlu ya, kemudian saya diberikan aturan itu ada salah satu dulu yang ini saya namanya bla 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 ya PDB seperti ini. Tapi ternyata kalau ambil backnya lah ya, kalau di sekolah yang satu itu KKN itu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Sekarang anak-anak boro-boro untuk mau ngumpulin nilai aja atau bertanya bu tugas saya yang belum apa itu udah dilempar ya sebagai DKS. Tapi ternyata ini sementara kalau saya saya bicarakan itu ya di rapat ya pembelajaran guru gerak saya tidak usah terlalu lagi kita lagi PJJ seperti ini tapi ternyata masih ada beberapa teman yang merasa nanti keenakan seperti itu. Kalau bahasa saya di negeri belum ridho itu, kalau bahasa saya di negeri ya belum akhirnya saya merasa tapi akan namanya ujiannya nih akan gitu nggak mudah lah intinya ya tekan apa yang nanti kita dapat betul. Nah, kemudian kalau ada beberapa saya merasa sudah kalau siswa-siswi yang mendapatkan itu biasanya mempunyai pilihan absensi selama dari sosial tidak pernah melakukan koordinasi dengan sekolah kami. Ternyata kemarin pertemuan lanjut saya dipermudah untuk akhirnya kita koordinasi bersama karena menurut saya di PKH program keluarga tidak bisa mereka mendapat uang seperti itu. Apa itu kan program pemerintah ya. Jadi harus benar-benar bagi anak-anak itu ya. Terus dalam satu keluarga itu yang dapat PKH itu kan regulasinya harus benar, kolaborasi antara universitas dan pihak sekolah juga orang tua harus benar. Tapi kalau mandiri tapi tetap sekolah. Kalau inovasi sudah berpihak dan meskipun itu masih sangat susah karena masih ada beberapa teman sejawat yang kalau saya itu
Tapi alhamdulillah ya Bu ya, ketika kemarin, kalau saya pribadi gitu ya, kemarin kan tadinya kita murid itu boleh main gitu ya, tapi setelah mengerjakan ini, nah ketika harus berpusat pada muridnya itu benar-benar gitu ya, dengan bebas bermain itu ya, dengan bermain itu, saya sudah praktekkan hari apa ya, pokoknya saya sudah mempraktekkan di sekolah, anak dibebaskan memilih pekerjaannya dengan media yang sudah kita siapkan, itu alhamdulillah memang hasilnya berbeda. Gitu, berbeda. Terus saya berbagi cerita dengan rekan sejawat, saya udah coba loh seperti ini. Tapi kan Bu Yuli ini iya, pasti kita ke sana kan. Anak tuh harus selesai. Kita belajar tema karena tema ini sekian minggu gitu kan ya. Tapi ketika anak dibebaskan, itu akan selesai dengan sendirinya. Tuh. Nah, terus rekan sejawat saya juga mencoba apa yang menurut Ki Hajar Dewantara ini, dan alhamdulillah memang hasilnya luar biasa gitu, meskipun itu tidak langsung drop gitu ya Pak ya, tapi alhamdulillah yang anaknya tadi muter-muter dengan dibebaskan kegiatan sesuai dengan anak gitu ya, alhamdulillah hasilnya si anak itu selesai pekerjaannya tuh kalau di TK. Jadi cinta tanpa kayak judul buat saya. Mudah-mudahan siapa kalau saya setelah masuk guru penggerak ini diberi bukan kewenangan apa tuh ya Bu ya, apa itu untuk berbicara ketika ada rapat-rapat dengan sekolah-sekolah lain gitu ya, khususnya di ketua IPTK-nya nanti diberikan keluasan tadi ya, mentransferkan gitu ya, mentransferkan ilmu yang sudah didapat sehingga program itu bukan hanya terjadi di sekolah pribadi tapi semuanya. Nah, karena untuk TK itu benar daya jualnya itu yang dilihat itu apa? Si anak bisa baca tulis itu, seperti itu. Untuk TK saya pada saat itu tidak mengharuskan anak harus gini. Yang penting si anak happy gitu ya. Tapi nilai jual di luaran itu, jangan, ya benar bertentangan. Jangan masuk ke sekolah situ, di situ mah main aja anaknya. Udah masuknya ke sini, dalam jangka sekian si anak udah bisa baca tulis itu. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan benar gitu kan. Aduh ini apa nih? Sedangkan kita kan butuh murid juga. Gitu untuk kelangsungan kita juga kan, sekolah kita juga gitu. Itu sih yang kadang membuat kesulitan yang mudah-mudahan setelah guru penggerak ini jadi ada label tersendiri gitu ya dari rekan-rekan di luar sana, untuk khususnya orang tua, terus pihak sekolah-sekolah lain IGTKI, kalau saya di sini di organisasi, mudah-mudahan bisa sama-sama mau merubah. Nah itu berarti bahwa dalam hal ini udah nyala. Dalam hal ini orang tua juga harus didapatnya. Karena bukan hanya PR sekolah atau yang konvensional kemarin tuh ya, bukan itu aja ya. Ternyata sepertinya nih ya, orang tua juga harus diberikan materi ya, selain kita aja. Jadi nggak capek sih. Ya jadi jalan kalau menurut saya. Jadi pas bahwa iklim tiap sekolah itu berbeda. Saya rasa akan lebih mudah menyelinap atau mengikuti tengah-tengah sejawat kita di sekolah dengan virus GP ini ketika kita menyesuaikan dengan sekolah kita ya. Jangan sampai nanti pada akhirnya setuju. Intinya bergerilya. Saya kayaknya nanti mau dilanjutkan jadi sudah lagi membaca jiwa itu ya. Di depan di belakang jangan seperti itu ya Bu ya. Iya betul.
Itu banyak dong. Udah mulai ya Pak Sari. Kalau saya kayak gini. Kalau saya alhamdulillah sih setelah ikut guru penggerak ini tekan sejawat saya Bang. Ayo semangat melakukan perubahan. Dorong seperti itu ya. Kalau juga sekarang gini Bu, ini saya jelasin dulu ya bagaimana kita memang sudah melaksanakan kolaborasi. Saya melihat ini alat kembang itu kan menerapkan seperti ini sebetulnya sudah kita lakukan di dalam sudah diterapkan, hanya mungkin ada kekurangannya selalu terpaku jadi dilema sih sebetulnya dilemanya nilai jual gitu, nilai jual PR dan juga nih nggak boleh apa ibaratnya PR boleh juga kalau saya rasa ya nggak bisa untuk ingin memperbaiki saya mau bisa pakai mic apa Pak? Jadi nggak jalan kalau gitu ya kayaknya maksudnya bilangnya sudah masih bermartabat dengan hasil, kan? Tapi disuruh tanpa syarat, tambah patokan harus ada kan nggak gitu. Mudah-mudahan ya secara bertahap nih ya. Silakan Pak Ketua. Seru dari ya. Oh, itu kan di kelompok yang pertama itu ya terutama ya di sini kan hanya Ibu Yoli ya sendirian ya. Ayo belum ekspor semuanya gitu kan karena ada ya dulu kayak nah sekarang sudah ada kekuatan baru artinya yang punya satu visi yang tadinya visinya sama tapi berbeda amunisi. Nah, jadi tadi ya untuk mandiri, insya Allah sudah ya kita sudah bisa kita lakukan. Kemudian kolaborasi kita sudah berkolaborasi. Yang pertama kolaborasi kita lihat dulu ya. Kita cakupannya kalau menurut penelitian saya Pak. Jadi kita kolaborasi itu diri kita dulu sekolah saja dulu. Satu kolaborasi dengan kerja. Kolaborasi dengan jadi apa sih yang kita lakukan itu kemudian bersama tapi kadang-kadang dalam pembelajaran itu tidak selamanya kita harus bukan artinya tuntunan menjadi tuntutan bukan tapi kan harus ada yang namanya penegasan secara ya. Dan misalnya gini, kalau misalnya anak terus di ayah akan jadi apa? Ya untuk tingkat. Jadi kita terbiasa. Walaupun pendidikan itu kan salah satu yang harus menuntun, tapi menuntun ke arah mana? Itu jangan sampai contoh lah. Waktu itu saya dengar kata-kata dari ibu, anak saya itu nggak pernah ngoprek HP, tapi saya menyarankan kepada hal yang bersifat positif salah satunya yang tidak layak kemudian yang kedua HP-nya itu digunakan untuk hari Sabtu atau Minggu. Nah itu berbicara apakah di mana? Ketika pertama kita melakukan Zoom. Zoom. Terima kasih. Nah, dari sisi contohnya. Nah, artinya kita harus menuntun di sini. Misalnya, anak ingin HP atau ingin apa gitu kan. Kemudian kita berikan fasilitas itu. Berarti bukan menuntun, tapi menjerumuskan. Nah, disitulah mungkin tuntunan itu jangan salah kaprah gitu kan. Pandangan saya minimalnya untuk masalah ini.
Jadi nilai-nilai guru penggerak atau kekuatan yang kita miliki misalnya di guru penggerak itu seperti mandiri, kolaborasi, berpusat pada murid, kemudian reflektif itu sudah ada sebenarnya. Cuma kita belum ada, kata Pak Sandi tadi, belum ada dokumentasi atau yang sepertinya. Tapi memang ada tersirat atau bagaimana dan sebagainya. Dan yang akhirnya kita sekarang difokuskan kembali kepada yang sekarang kepada prinsip merdeka belajar itu, artinya berpusat pada murid, kemudian anak mandiri, merdeka dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk kita kembali ke diskusi sekarang ya, tadi sudah kita apa yang ada di sekolah kita, yang di sekolah-sekolah kita. Nah, apakah kita nanti itu akan diambil salah satu sekolah atau semuanya per sekolah masing-masing di kelompok ini? Kalau yang lain dinyalakan, Pak. Kalau yang lain gimana? Kalau saya lihat diskusi kemarin itu ya, kelompok kemarin yang kelompok ibu. Kelompok ibu nggak mengambil, nah jadi di sekolah salah satu sekolah gitu kan. Nah, kalau kami waktu itu ya kita semuanya dimasukkan. Jadi yang budaya yang sudah ada, jadi kita tidak ditonjolkan dari sekolah-sekolah tertentu, tetapi secara umum kita sudah melakukan seperti ini. Nah, sekarang juga misalnya untuk seperti kolaborasi misalnya dari saya. Kecuali gini, nanti kalau misalnya ada testimoni ya, bahasa dulu itu apa sih? Testimoni mah zaman sekarang yang punya dulu bukan testimoninya. Nah, misalnya gini, nanti kita buat di rumah nanti pas saya untuk saya sebagai nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama di dia Pak. Kita masukkan, jadi nanti jadi satu. Sekolah saya dikenalkan sekolah kita, kemudian sekolah saya kenalkan, sekolah ibu juga kenalkan, sekolah semuanya kenalkan, tapi jangan durasinya jangan terlalu panjang. Yang mencakup 4 kriteria ini aja, mandiri, reflektif, kolaborasi dan berpusat pada murid. Nah, yang peran guru penggerak, nah, untuk yang berikutnya peran guru penggerak itu kan di sini itu yang pertama yang tadi selain kan ini juga sudah masuk peran Pak yang mandiri, reflektif, kolaborasi, berpusat pada murid itu sudah masuk ke peran. Sementara untuk nilai-nilainya itu yakni memerdekakan ke belajar nilainya itu yaitu berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 11. Nah, kita itu seperti apa sih gitu dalam belajar itu? Ya tadi belajar adalah merupakan harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu yang nilainya, nilai guru penggerak ke sana. Jadi kita ambil dari modul 1. Jadi merdeka belajarnya, Pak. Atau menurut Bapak bagaimana, Pak? Silakan Pak, buka mic-nya, Pak. Jadi kita testimoni ya. Kalau nilai dan peran itu lebih peran itu lebih ya, itu sama ya. Itu gimana? Nah, kalau misalnya nilai itu kan sesuatu yang dapat diukur dan tidak dapat diukur, yang nilai itu kan ya, nilai kalau secara bahasanya ya arti kata nilai. Nah, kalau peran itu kan sejauh ini peran guru penggerak itu apa sih gitu kan? Nah, kembali kepada persoalan yang ada. Jadi nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama itu harus mampu yang ini tetap yang ini Pak, mandiri, reflektif, berpusat pada murid gitu kan, sehingga menciptakan merdeka belajar. Yang kedua untuk kegiatan bagaimana peranannya. Nah, apa langkahnya? Langkah kita seperti apa sih gitu kan? Yang sudah dilakukan atau yang belum? Yang sudah dilakukan misalnya kita memberikan misalnya kita dalam pembelajaran itu tentang critical thinking.
Nah, itu misalnya dia perannya gitu. Selain itu peran-perannya, kemudian yang paling ini apa sih peran kita? Peran kita itu menggerakkan teman kita, mengajak, yang pertama mengajak, yang kedua memberikan masukan misalnya atau solusi atau apa dan sebagainya supaya kita itu bergerak. Meren sama apa? Insya Allah ini sumber ilmunya dari sana kita. Emang apa? Tapi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya dari tadi saya masih belum paham ya apa yang dimaksud rekan-rekan semua dengan pembicaraan tersebut barusan. Tadi saya memahaminya secara terpisah gitu ya, antara nilai dan peran itu terpisah gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya menjelaskan secara terpisah juga ini ya, untuk nilai-nilai dari guru penggerak ini sebenarnya sudah ada gitu ya, dari kita semua juga sebenarnya. Cuman kekurangan dari kita itu mungkin yang pertama itu konsistensi, terus program yang tidak terstruktur dan program juga yang nyeleneh, kadang-kadang program dadakan juga munculnya secara pribadi. Jadi ekosistem yang tercipta di sekolah mungkin terkotak-kotak gitu ya, belum padu antara ekosistem sekolah dengan ekosistem kelas, karena ekosistem sekolah dengan ekosistem di kelas itu harus dipadukan juga gitu ya. Nah, adapun mungkin kenapa saya memahaminya secara terpisah, nah berkaitan dengan peran gitu ya, peran dari seorang guru penggerak. Nah, di sini ada beberapa hal, ada 5 ya. Di sini ya ada 5, terus dari nilai juga ada yang menjadi catatan buat saya gitu ya. Nah, untuk peran guru penggerak yang menjadi catatan saya itu yang pertama, kalau menggerakkan komunitas praktisi dan mendorong kolaborasi menjadi coach ya, menjadi coach bagi guru lain. Kalau mendorong kolaborasi, ya enggak ini juga sih, menjadi coach yang paling ini. Nah ini terutama saya gitu yang statusnya. Apa? Di share di apanya? Oh, ini presentasikan ya. Presentasikan Pak. Kalau suruh bayar aja. Ke sini mah cuma ini aja. Nah ini kelihatan nggak? Belum. Oke. Sudah ya. Itu ya. Nah, nilai dari yang saya kasih merah itu yang saya buat catatan buat saya ya. Pertama saya bahas ulang dari awal. Mungkin secara umum kita sudah melakukan yang nilai ya. Tapi cuma buat saya pribadi untuk reflektif dan kolaboratif ini sangat timpang ya. Reflektif kenapa? Saya kasih tanda merah. Yang pertama kadang ide-ide itu muncul secara instan gitu ya, untuk di kelas itu maupun di sekolah itu, dan
ini. Nah, terima kasih Pak Sandri yang telah memberikan masukan presentasi nilai penggerak, kemudian peran. Kemudian kalau kita lihat di sini, banyak ya untuk peran yang ada dari Pak Sandri, karena kita harus mencatat. Yang pertama, perannya menggerakkan komunitas aktif. Ya. Kita sederhanakan saja Pak di sini. Komunitas MGMP saja, MGMP di sekolahnya masing-masing. Jadi kita lihat yang terkecil dulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi coach untuk siapa? Peserta didik saja dulu. Jadi kita ambil yang terkecil saja. Kalau misalnya kita yang cakupannya agak lebih ke atas, tapi kita nanti di rumah lihat lagi kita apa yang sudah dilakukan dari peran ini misalnya. Mendorong kolaborasi antar guru misalnya. Kolaborasi antar guru di sini mungkin bisa dalam hal ulangan harian atau apa dan sebagainya, atau juga mengerjakan tugas, apalagi sekarang mungkin di masa pandemi seperti ini bisa saja ada kolaborasi Pak untuk tugas mapel anu dengan apa lintas mapel. Kalau di SD kan tidak ya. Dorongan ya. SMP saja kolaborasi sudah bisa seperti itu. Nyalakan Pak itu mic-nya. Oh di SD tuh gini Pak ya, misalkan Bapak sama saya berkolaborasi gitu ya. Bapak misalkan ini statusnya PNS, Bapak si Ibu PNS, saya honor, sampai ke AI, Sadayana Damelan, gitu. Jadi males berkolaborasi, sebenarnya bukan kamu berkolaborasi. Oh, jadi menitik beratkan semua pekerjaannya itu kepada kita. Nah, gitu. Jadi enggak. Yang mau lah. Remedi 60 tuh. Oh, ini ada something wrong. Jadi satu dari kita lihat di status ya. Kita lihat dari situnya, jangan lihat statusnya. Ya. Jadi ada yang tersinggung nanti, karena videonya akan ditanya. Nanti akan potong. Potong ya. Maksudnya tambahkan Pak. Jadi satu peran guru penggerak itu adalah membuka mindset teman. Dengan cara apa? Yang pertama kita diskusi secara aktif atau diskusi positif tentang makna dari pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memerdekakan dalam pembelajaran seperti apa. Artinya ini jangan sampai apa yang tadi dikatakan oleh Bapak sok lagi gitu. Padahal untuk ke depan gitu kan yang didesain oleh CA juga kita ya sebagai ini di TK dan di SMP kita lah yang pertama. Jadi membuka mindset kita yang tadinya berpusat pada orang yang bergerak masuk lagi nanti kita bergerak semuanya. Itu kan sering bawa sering mengisi kekosongan. Jadi menurut saya tambahkan di sini di apa itu dari menggerakkan bos, kemudian mendorong kolaborasi antar mewujudkan apa tadi yang pertama mewujudkan kemampuan kepemimpinan diri. Kemudian yang
penggerak gitu ya. Kalau saya pribadi gitu. Rek mahiwal serangan we batur kieu urang gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita jadi menyemangati diri sendiri mandiri teh ya. Masa sih Bu? Nggak pahit. Yang tadi ya apa menggerakkan apa membuka mindset itu sudah menggerakkan dalam komunitas. Jadi sudah masuk ke sana Bu, menggerakkan komunitas praktisi itu mindset buka di situ. Nah nanti untuk masalah tadi saya sudah baca Pak yang kita dari 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah itu bagaimana kan kalau misalnya ada dukungan dari yang lain dan lainnya sudah balik kanan. Nah kita lihat lagi ya Pak ya untuk masalah diskusi kita. Nah ini dari Pak Sandi itu kalau nilai sudah jelas ya. Mandiri itu menjadi kekuatan, kolaborasi, kemudian refleksi, kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, ini harus ada testimoni dari Bapak Ibu semua. Setuju nggak? Nanti kita presentasi hari Kamis dengan fasilitator. Hari Kamis Pak di jadwal. Kalau tidak ada, ini tapi buru-buru ke fasilitator. Saya kadang-kadang suka buru-buru ya Bu ya. Jadi hari Kamis ruang kolaborasi dua presentasi. Nah, kita untuk ruang kolaborasi pengerjaan itu hari Rabu. Nah, sekarang kita sudah mulai dari Senin. Jadi nanti hari Rabu atau hari besok kita konsepan, besok masuk ke seseorang atau siapa, dikumpulkan satu-satu untuk testimoni untuk nilai guru penggerak atau yang menjadi kekuatan. Mandiri, saya sudah mandiri kok. Saya sudah kolaborasi dengan teman. Nah, kalau yang terbaru, tapi Bu kalau bisa mah, bisa yang terbaru yang masuk kita bisa juga. Yang sudah kita masuk ke guru penggerak, setelah kita masuk, ya gitu kan, ada nggak langkah nyata kita? Contoh Ibu ya, ini saya, Pak Sandi mungkin pasti. Ini salah satu contoh saya kolaborasi. Yang pertama kan dari fasilitator, boleh. Untuk aksi nyata itu yang sudah lama asal sama kajiannya, rancangannya dengan aksi nyata yang akan datang. Untuk foto-foto bisa dikolaborasikan dengan yang sudah dilaksanakan. Kemudian dari yang lain. Oh, kalau aksi nyata itu sesuai dengan rencana saja, berarti dokumentasi juga harus yang baru, artinya yang mau dilaksanakan. Nah itu. Nah, akhirnya saya berputar, di situ berputar otak, berputar diri, Pak. Dekupkan balik kanan. Nah, ya. Akhirnya saya minta izin kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru mata pelajaran, kepada wali kelas, untuk ngambil satu kelas. Bukan ngambil, sebetulnya meminta untuk satu kelas untuk diajar oleh saya, untuk aksi nyata hari ini, untuk modul 1-1. Nah, ternyata alhamdulillah diizinkan. Dan sudah berjalan sekarang, baru proses, dan besok terakhir prosesnya. Apakah menyenangkan atau tidak, walau alam ya Pak. Jadi kegagalan nanti mungkin. Pasti aksi nyata yang pertama ini merupakan kegagalan pertama, tapi saya akan mencoba daripada tidak gitu kan. Apakah maksudnya kegagalan itu anak itu senang tuh gitu ya, senang nggak gitu kan, seperti itu. Nah jadi untuk itu ada testimoninya, silakan Bapak Ibu yang ini backgroundnya boleh dengan di sekolah, bagusnya di sekolah ya, latar background sekolah gitu kan, seperti itu. Testimoninya bikin bicara berarti ya Pak ya. Iya. Nggak bicara, boleh di slide kan ininya, foto-fotonya boleh. Jadi sambil bicara bisa Pak. Kita video ya Pak, video. Untuk tapi sebentar Pak. Tagihannya untuk sekarang itu dalam bentuk PowerPoint. Iya, sok lihat bawah. Nanti untuk ininya boleh video dan sebagainya. Untuk sekarang PowerPoint, berarti sekarang maksudnya apa? Laporan yang hasil diskusi kita mah PowerPoint. Apa sih? Oh, jadi
Iya, foto-fotonya seperti itu. Iya, personil sekolah gitu kan seperti itu. Jadi Bisa. Kumaha tah? iya gitu, ya. Dengan siswa gitu. Ya aktifkan Bu gitu ya. Kayaknya Coba yang sudah. Ya sudah, emang yang sudah di situ juga apa peran Anda ya setelah apa yang telah dilakukan gitu kan. sekolah siap Ya. sekolah. Nah, apa Sandi? Jadi ngejawab pertanyaan nomor 1 jeung nomor 2 meureun PowerPoint-na gitu. Ya. Hah? Ya. Beda kuku kunaon ku foto kunaon? Ku narasi kalimat atau ku foto? Kalimat, foto, iya, kalimat, iya, foto mungkin bisa. Enggak yang sekarang Bu, yang buat yang sekarang ini. Yang Untuk PowerPoint. 25 ya. 2 maksudnya 2. Ada 1 2 5. Nah, untuk yang sekarang. Dalam bentuk PowerPoint. Kayak isinya apa? Redaksi kalimat. Diskusi ini. Ya, Hasilnya. Hasilnya. Sekolah berarti ya. Jadi pengalaman saya ini gitu ya Pak. Ya. Berarti bersekolah ya. Bentar ya, kita lihat dulu. Apakah harus sama atau tiap orang berbeda kan kita satu kelompok? Kayaknya berbeda karena soalnya kan di sini berdasarkan pengalaman Anda apa hal yang pernah Anda lakukan berarti kan kayak saya pengalamannya yang tadi gitu kan terus Bu Sri itu yang tadi gitu yang disampaikan Pak Sandi yang Pak Sandi sampaikan tadi gitu ya Pak. Oh sesuai sepakati atau sesuai. Iya, ada 2 dilakukan. Ada yang maksudnya Gimana sih Bu? di bawahnya Bu. Apa diskusinya? Di 1 2 Nah, sebelum itu Pak, ini kan kalau menurut aku jadinya misalkan ya kalau komputer berarti campuran dari hasil ya semua ya tapi tidak apa kan beda ya yang sekolah ini jadi gini nanti Enggak, maksudnya Bu, sama itu satu tugas. Iya, tugas sama. Itu. Ya, sama. Dalam semuanya ya. Ada fotografer diajar Dewantara. Nanti ada caranya tuh. Akhir apa? Sekolahnya. Mungkin ada jargon-jargon sendiri yang sesuai dengan penerapan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Pilih apa? Apa tadi apa? Kalau dalam bentuk PowerPoint. Tapi enggak, posternya dimasukin ke PowerPoint. Ini kan antara PowerPoint sama posternya. Nah, baru testimoninya itu di 52 dalam bentuk video panjang bisa. Iya, jadi bisa jadi ini. Jadi besok kan baru saya bikin itu. Jadi ini kita mau bikin yang PowerPoint. Jadi bisa bikin PowerPoint aja dulu. Testimoninya berbentuk kata-kata, ya kalimat, itu masukkan ke dalam PowerPoint itu menjadi satu kelompok kita. Ya, itu dulu. Ya. Nah nanti untuk 1252 baru bisa berbentuk tayangan video. Ya. Ya, tayangan videonya misalnya kita masuk yang seperti ini, kita apa namanya durasinya nggak apa-apa panjang juga Pak. Di video misalnya 8 menit misalnya gitu kan, ya nggak mungkin pasti panjang karena ada testimoni dari teman-teman. Soalnya dari sekolah saya kan, bisa sekolah saya hal yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah misalnya pagi-pagi ya, tadi Pak menyambut kedatangan peserta didik. Itu salah satu kan. Nah itu peran saya gitu kan yang sudah dilakukan. Bukti fotonya tidak apa-apa Pak,
kita bukan foto kitanya, tapi foto sekolah yang masuk. Tapi begini foto orang lain nggak apa-apa, kita nggak di center juga. Justru guru penggerak itu kayaknya mah jangan di center terus ya, gitu kan? Ya, tapi kita harus menggerakkan orang lain. Nah, itu berarti di sekolah itu sudah ada penggerakan seperti itu. Kemudian membaca budaya literasi misalnya dalam setiap pertama kali jam pelajaran ya, jam pertama budaya literasi, budaya baca Quran, budaya apa dan sebagainya misalnya seperti itu kan, itu sudah masuk ke dalam pembiasaan nilai-nilai guru penggerak karena tapi belajar Pancasila ya Pak. Kemudian ya sudahlah, berarti kita sekarang A5 yang 51 mah hasil sekarang saja. Ya, tadi uploadnya bukan hari ini Pak, jangan hari ini, malah cepat gitu. Yang A5 itu ruang kolaborasi hari Rabu. Iya, ya kan bukan sekarang Bu jadwalnya. Tapi boleh sih gitu kan sama ngawe. Ya. 1.A2A5 itu nanti besok mulainya. Hari ini mah eksplorasi konsep mandiri yang 24 halaman teh gering Bu. Iya udah. Kelompok-kelompok yang lain mah belum Bu. Ikut sudah belum? Ya. Nah, ini untuk wilayah Cipanas yang Parizki itu alhamdulillah cepat, tapi fasilitas yang lain Pak, saya cerita ngobrol belum. Ada yang baru 2, kemudian kabupaten lain juga sama belum. Kita mah terlalu cepat gitu. Bagus sih, selalu yang di terdepan gitu kan. Jadi diskusi kelompok seharusnya dilakukan besok jadwalnya mah. Tetapi waktu itu kan kita kelompok kita mah kan Senin ya. Tapi Sabtu sudah diskusi kelompok. Akhirnya diskusi lagi pada hari Senin secara virtual. Besok juga tidak apa-apa Pak, kita diskusi menghadirkan fasilitator dan sebagainya di jam itu kan, pilih gitu kan asinkron ya seperti itu. Nanti kita, saya ini laporannya ini Pak, hasil yang kemarin itu PowerPoint untuk poster atau apalah gitu. Siapa yang pintar poster? Ibu sudah muak. Sudah muak. Ya. Mana? Bukan. Lihat ini. Ayo nanti kurang ya. Kurang teh. Nah gitu. Ya gitu, soalnya sekarang teh besok. Ya. Ya. Kayaknya evakuasi pas mandi. Ya. Nah. Besok hari ini mandiri. Google Meet. Ya. Kamis. Iya, dari situ dari Rabu. Di hari Kamis. Di Rabu ya. Oh, ada. Ya. Enter room dengan fasilitator hari ruang kolaborasi Pak. Ya. Kalau yang 52-nya itu unggahnya terserah. Mau hari ini juga tidak apa-apa, tapi nanti kalau di komen disalahkan nanti berarti kita harus coba lagi. Ya.
Nah, A51 sama A52. A52-nya besok. A5-nya besok mulainya di jadwal itu. Nah, itu berarti hasil kerja kelompok kita sekarang. Kecuali besok mau merencanakan kita Google Meet lagi, nggak apa-apa, silakan. Kan ceritanya Google Meet hari ini mau dibilang Ya besok. Ya, jadi berarti hasil yang sekarang itu ke sana. Jadi nilainya apa? Tapi jangan langsung ke sini. Menurut pandangan saya mah kita lihat lagi tujuan diadakannya guru penggerak. Ya, fungsi guru penggerak. Guru penggerak adalah ini adanya sebagai ada yang tayang saya di YouTube saya sudah ditayangkan, itu silakan ditonton ya. Yang untuk peran guru penggerak itu di situ satu ya, itu sudah menggambarkan keseluruhan, tetapi di situ tidak ada testimoni, tapi di akhir ada apa yang dapat sudah kita lakukan ya tadi gitu kan. Ya, kalau kita ke budaya sekolah, misalnya kita sudah apa gitu kan. Kemudian dalam belajar, kalau tadi kan budaya sekolah ya, kalau misalnya sapa salam dan seperti itu, kemudian literasi budaya sekolah. Nah, sekarang budaya kelas yang harus kita lakukan itu apa yang sedang kita laksanakan budaya kelas kita? Budaya kelas kita maksudnya belajar kita. Nah, ini kan tadi mah aku berbicara kita budaya sekolah terus. Misalnya apa? Datang salam. Kemudian literasi baca, literasi Quran, kemudian literasi apa, ada banyak literasi teh. Kemudian, nah kita budaya yang ke kelas kita. Contoh misalnya pembelajaran yang sudah berpusat pada murid sudah ya, contohnya seperti apa? Nah, Pak, contoh gini. Iya, yang sudah. Ya, sudah dilaksanakan kan ini mah. Yang berpusat pada murid, contohnya misalnya gini. Contohnya saya 2 minggu ini ya, 1 minggu setelah bawa aksi nyata. Saya sampai menawarkan ke anak-anak, kalian belajar mau pakai Zoom Meet, Google Meet, WA, atau apa? Atau Bapak Guru Kunjung? Anak apa? Pak, kalau Zoom Meet katanya banyak kuota. Sudah aja di WA, kalau Guru Kunjung nanti Pak pertemuan kedua. Nah, akhirnya itu kan berpusat salah satunya. Jadi keinginan anak kita turuti. Yaitu satu. Yang kedua, anak memilih kelompok belajar, Pak. Tempat. Jadi saya tidak memilih sendiri. Anak yang menentukan. Anak-anak silakan untuk Guru Kunjung, saya akan berkunjung ke sana, Bapak akan berkunjung ke sana. Silakan kalian untuk berembuk. Oh iya Pak, saya akan pisah-pisah. Akhirnya sudah dua kelompok yang sudah siap. Nah, akhirnya itu berpusat pada murid. Jadi intinya bukan pada hanya pembelajaran menurut pandangan saya berpusat pada murid itu, tetapi tentang bagaimana mengambil sesuatu keputusan gitu. Ya, jangan sampai anak-anak kita lihat ini sebelah sini ada apa saja, itu kan berpusat pada murid juga. Ya, tapi kita arahkan. Tapi jangan dalam hal mengambil keputusan juga kita berikan kesempatan kepada berpusat pada murid. Nah, itu penting. Nah, untuk refleksi ya Pak ya, yang masih banyak saya merefleksikan apa yang saya lakukan tentang nilai-nilai ini. Mungkin coba refleksi Bapak kata. Pak Miki, Pak. Siap. Kalau saya berpikirnya secara sederhana untuk refleksi itu ya, itu kan refleksi itu berasal dari kata refleks. Saya lebih ke cermin aja lah, bercermin diri gitu ya. Lebih ke mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang oleh kita dilaksanakan, dan dievaluasi apa yang kurang lebihnya, terus untuk kemajuan yang untuk kedepannya apa yang perlu diperbaiki gitu. Untuk refleksi itu seperti itu sih saya pemahamannya ya, memahaminya gitu, daripada ribet-ribet lah. Saya mah lebih sederhana pemikirannya.
Nah, mungkin dari yang lain juga bisa menambahkan, mungkin dari Bu Yuli, Bu Pani, Pak Asyaf juga mungkin apa, saya lebih refleksinya lebih ke sana sih, merefleksikan diri gitu, mengintrospeksi diri juga, lebih ke sana. Pemantulan, cermin menggambarkan kita ya, reflektor. Oh ya, bisa diurus satu-satu. Pantesan tidak. Semangat Bu. Jadi mau apa yang akan kita up di tugas ini? Tadi aja kalau yang menurut aku mah ya, yang tadi iklim tiap sekolah tadi ya. Gini Pak, boleh saya usul ya Pak ya? Kalau saya boleh usul, nah, jadikan hiji 52, kalanya sebentar ya. Kan ini pertanyaannya berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak gitu ya. Kan ya saya pribadi lah, karena sebenarnya semua orang pernah gitu ya, tapi cuman belum terprogram dengan baik oleh sekolah gitu ya. Berarti rata-rata bersorok kalir kan, sorok kalir masih solo masing-masing gitu kan. Nah mungkin lebih ke yang mau di-up tuh oleh kita untuk kelompok kita gitu ya. Mungkin banyak yang dari kolaboratif yang itu, tapi kita tonjolkan yang agak tonjolkan sedikit yang mandiri lah gitu Pak. Kalau saya boleh usul, biar lebih mengkerucut kita kan ininya. Oke. Jadi mandirinya gitu kan. Mandirinya itu maksudnya bukan segala sendiri gitu ya, tapi kita bergerak sendiri untuk sementara gitu. Ya. Betul Pak, mandiri itu bukan artinya kita harus sendiri ya? Iya. Bukan. Tapi kita tidak tidak bergantungan kepada orang lain Pak. Pokoknya kita yang lebih depan lah gitu kan, mandiri itu. Termasuk kolaboratif juga mandiri Pak. Ya. Ketika kolaborasi dengan si Bang Abdi terbiasa kolaborasi jeung Pak Asep, akhirnya Abdi lari ke yang lain, misalkan jika Bu Pani berkolaborasinya dengan Bu Pani, oke, berarti saya udah punya pemikiran mandiri dong. Paham? Berpikir mandiri itu bukan hanya mandiri diri sendiri gitu. Paham banyak apa yang tidak bisa diucapkan oleh saya. Oke. Ini saya akan kemarin nih dari modul 21 yang 24 halaman itu saya coba copy paste. Nah ternyata nilai apa guru penggerak itu selain mandiri, kolaboratif, referensi kesabaran murid, satu lagi inovatif. Wah. Iya. Ketinggalan. Ketinggalan. Jadi kita itu harus menjadi inovatif. Jadi inovatif itu apa lain? Inovatif itu bisa membuka karya menjadi karya yang baru. Padahal ada kena gitu kan? Tidak hanya menciptakan sesuatu yang baru, iya. Nah itu inovatif. Contoh modifikasi lah. Nah, gitu. Jadi tambahkan kan inovatif. Sekarang sebagai gambaran saya akan kirim ke WA ini materinya. Inovatif itu setingkat lebih tinggi dari kreatif. Tapi dengan nilai guru penggerak tidak ada kan? Makanya inovatif. Ada soalnya lo luhur tina. Kamu nggak ini kreatifnya yang inovatif gitu. Saya akan kemana ya? Di saya di sini. Di chat ya? Chat. Di chat atau di mana? Chat aja. Oke. Apa? Warna kuning. Ya rumah caranya lupa.
melahirkan itu. Bentar ya, saya juga masih bingung. Aku gulung nah. Udahlah dijawab lah, nanti lupa. Saya nulis chat juga nggak bisa sekarang. Coba Bapak nulis chat, Pak, saya akan balas. Sambil menunggu Pak Sandi menulis chat, nanti dikirim ya untuk nilai-nilai guru penggerak, ya, refleksi seperti apa dan sebagainya ada di situ. Nah, Bapak Ibu, nah kita lama pasti kita harus batasi ya. Kita harus bisa menentukan di akhir kegiatan nilai penggerak, berarti kita akan menyentuhkan dulu nilai dulu, mulai ada mandiri, kolaboratif, efektif, kapasitas pusat pada peserta didik, kemudian peran penggerak itu mengarahkan menjadi konsiderasi mendorong kolaborasi antar guru, antar siswa dan sebagainya, mewujudkan kepemimpinan pada diri sendiri, ya, pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ada 4 ya. Ada 4. Nah, itu dikaitkan dengan apa namanya itu pengalaman kita yang sudah dilaksanakan di sekolah. Itulah tugas untuk sekarang. Ya berarti yang tadi bisa Bu Fani, saya mah atau mau sekarang atau mau nanti di rumah, terserah. Yang poster atau PowerPoint. Iya. PowerPoint ini mandiri atau kumaha akhir-akhir? Enggak Pak, aku tadi baca tuh yang di bawah 1-2 ya. Itu jadinya simpulan yang kita ngomongin sekarang. Tapi dalam bentuk PowerPoint. Oh, poster. Jadi persepsi masing-masing. Jadi satu kertas itu yang ada di bawah ya, satu itu mencakup satu presentasi, satu PowerPoint atau satu poster itu mencakup 4 sekolah kita. Oh gitu. Oh berarti kita harus testimoni ya dalam bentuk kalimat. Berarti tidak bisa. Memang benar ya. Lihat Pak di sini. Eksplorasi diskusi mandiri yang 1 jam. Kemudian ruang kolaborasi pengerjaan ada di kesempatan. Dikasih kesempatan hari Rabunya. Hari Kamisnya baru kita presentasi dengan kelompok lain. Oh, jam 4. Jam 4. Beliau sudah di rumah berarti jam 4 ya? Iya. Sampai jam 3. Ini aja. Buka mic-nya, Pak. Buka mic-nya. Ya, saya akan tutup. Kalau saya saran ini kan waktunya ini mepet ya. Jadi tiap orang bikin PowerPoint, tapi PowerPoint-nya dengan desain yang sama gitu ya. Dengan desain yang sama, jadi kayak ketika digabungkan kan copy paste-nya babari gitu nya. Kalau desainnya yang sama. Nah, kita tinggal ngisi. Jadi gini aja Pak, jadi kirim si PowerPoint desain PowerPoint-nya gitu ya. Sama kita bertiga. Jadi kayak orang kan sama desainnya gampang meren ngeditnya. Maka tuh langsung jadi satu gitu kan. Jadi ngehijikeun Abu Bari. Abi pada kirim ke Bapak. Bapak web kirim ke Abi gitu. Bapak kirim ke Iya. Bapak kirim ke kita bertiga, jadi kan kosong kan? Kosong kan? Desainnya saja. Jadi si PowerPoint-nya pakai mana yuk, Yuna gitu. Kayak fisik kurang masing-masing. Tang kehijikeun. Pak Sandi, kalau ini mah kita saja yang buat desainnya. Dan nanti bisa diaplikasikan. Oh, nanti apa? Ini sama Pak. Ini aja tuh. Tong make desain, kita blank aja. Itu maksudnya. Yang blank aja. Iya, yang putih bisa. Yang putih nanti dari awalnya nanti. Ya udah gitu aja. Berarti blank mah tuh perlu dikirim masing-masing ngebarokan blank. Ya. Ya gitu.
Ke Pak Kabak Abdi atau ke Pak Sandi? Ke Bapak, kan Bapak yang pintar ngedit video. Abdi itu bisa. Paling itu Bu Yuri yang paling bagus. Nah, Tapi kemarin bagus Pak. Pan eta mah menang berkolaborasi urang. Bisa. Tapi yang kalau poster beliau. Poinnya punya. Kalau poster itu emang simpel sih, Dia perlu pemikiran yang keras. yang keras karena gimana caranya yang ibu itu membuat sesuatu ya kan. Ini emang pokoknya Ya. Kalau poin nanti bisa di follow up jadi video nanti ke sana. iya. Tinggal testimoni apa dan sebagainya. Berarti Pak, si PowerPoint-nya menjawab 2 pertanyaan ini. Iya. Ingin kamu Jadi yang sederhana ini kan. Nah, Ya. Berarti nilai-nilai Antara kita yang sudah diterapkan apa gitu ya. ya siap. Nilai dan peranan gitu aja. Berarti nggak usah dijelaskan jujur nilai mandiri naon. Itu yang secara umum lah nya. Jawa kumaha. Kita apa? Nilai dan peran guru penggerak ini baru nanti kita isi kelompok kita. Ah iya. oh itu nanti soal itu aja yang di awal. Tugas Pak Yo. Enggak, pan di awal nih urang dicaritakeun heula meureun dia tah nilai nu kieu teh kieu nu urang dilaksanakeun teh kieu meureun misalkan ieu 100%, ya kita yang sudah dilaksanakan baru 40%. Nah, bagaimana cara menuju 100% meureun gitu kan? Nomor 2 kan apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru berarti menuju kan? Menuju 100% itu apa yang harus kita lakukan? Heeh. Jangan sampai. Jangan lupa yang pertama Apa yang harus kita lakukan menuju 100% gitu kan? ya. Contoh tayangan video yang di YouTube saya, silakan. Nah, itu yang video testimoni heula urang teh kudu rada mikir heula mak video testimoni mah aduh. Kumaha eta? Kumaha? Untuk video YouTube ini kan menjawab ini, Pak. Menjawab gimana? menjawab 2 pertanyaan ini Tapi dalam bentuk video, dalam bentuk omongan. Audio, video. Oh, ari ayeuna mah meureun ayeuna mah masih kena dalam tulisan dan Iya. PowerPoint. Misalnya gini ya, nggak apa-apa Tidak dikenakan juga ya, karena nanti ditulis di sana. Iya, heeh. Sekolah kami sudah mempraktekkan nilai-nilai guru penggerak, salah satunya sudah mandiri, khususnya dalam generasi sekali ini. Jangan kita Pak, yang mandirinya, Sekolah tapi anak. Kalau saya mah berarti rekan ya. Iya. Saya. Akan jangan, maksudnya yang sudah. Yang sudah dilakukan. Nah, yang satu itu. Rekan guru yang lain. Oh bisa. Jadi membuat mereka mandiri tadi yang Sandi. Mau antar sesama, sama gini. Mindset saya. Jadi kemandirian saya itu kemandirian secara Anda pada diri anak. itu berarti kita sudah lebih jauh ketika bergerak. Karena anak sudah bisa mandiri. Berarti Kalau yang saya misalnya mau pengen ngambilnya ke mandiri Harwa ada orangnya diajak mandiri teh nih. Aku Ayi gitu. Iya. berarti Di situ. Jadi kalau misalnya Yulima di sini saya mau ngambilnya ke gurunya bukan ke anak. Nah, berarti ya. Bisa. Misalnya gini dulu waktu dulu ya, anak dengan sendirinya sudah tanpa disuruh mandiri kan, misalnya belajar dan sebagainya gitu kan. Nah itu gurunya bagaimana menceritakan dulu kepada anak-anak. Oh iya sih bener. Maksudnya gitu Pak. Bener. Pada saat Salib bener. Kalau saya kasih orang mah ngomong kayak diri atean kalau di doa Kalau khusus sama kan sudah kebiasaan mereka memang sudah mandiri. Jadi ibu karena belum makan jangan mau jangan sampai Menggelapan.
Bentar, saya mesti ini nih. Jadi kan di sini nih kan ada peran dari seorang guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, kan menggerakkan komunitas praktisi, berarti saya kan di situ menggerakkan komunitas praktisi ya. Ya, betul. Iya. Berarti contoh menggerakkan praktisi pendidikan dalam GMP PKMP. Nah, itu KKG di SD kelompok kerja guru. MGMP lah di Iya KKG orang. Antar sekolah. Apa namanya? Nah, emang Pak di abdi kami di diskusi sharing mah sering kita melakukan gitu, tapi untuk sampai coaching sampai coaching nah aku udah orang udah Kalau coaching itu kan pembicara. Tapi pembimbing mah, lain pembimbing tahun bahasa Inggris lu? Hah? Guide kan pembimbing mah. Kita banyak sampai melatih. Coaching-coachingnya melatih kan? pernah saya tapi membimbing di sini. Melatih guru-guru. Kalau misalnya itu ada kegiatan misalnya gini, setelah diberikan indikator apa dan sebagainya, contoh misalnya saya 2017, 2018, 2019 saya menjadi instruktur kabupaten. Nah di situ saya memberikan pelatihan pendidikan tentang kurikulum 2013 kepada guru di seluruh kabupaten di wilayah Kabupaten Cianjur. Yang itu bisa saya fokus di bagian daerah mana, itu berarti sesuai coaching ya? Iya. Benar, berarti kan kalau coaching itu kan memberikan ilmu yang sudah kita berarti ini kayak Mas ini tadi ikut pelatihan, berarti saya juga ketika ikut pelatihan apa saya lagi memberikan materi itu lagi kepada rekan dirinya. Bisa kan coaching itu? Ya contohnya sekarang kita punya ilmu baru sekarang mereka membuka cakrawala bisa dengan teman-teman kita sekarang kan. Nah kita akan nanti akan diinginkan dengan orang lain yang di sekolah. Bapak Ibu, sekolah kita itu menjadi salah satu contoh yang diupload ke nasional. Lewat siapa? Lewat saya. Saya mengangkat sekolah. Terus ya, bukan mengangkat diri saya, tapi mengangkat sekolah itu. Ya, nama sekolah, siswa tadi anak dan sebagainya. Maka dari itu kembali sama-sama untuk bergerak. Mengadik lagi, dan kembali pada kebiasaan. Jadi hari ini kesimpulannya jawaban yang nomor 2 adalah rencana. apa yang bisa dilakukan bersama guru penggerak untuk mengembangkan peran serta nilai tersebut. Jadi nilai nu kurang geus aya teh nu geus aya nilai nu baheula kita perkuat. Kita punya apa? Kita punya apa? Kalau tadi coaching Ya, misalnya kalau aku tahun lalu kemarin aja ya. Oke. Ya, gimana saya dijadikan untuk guru saya coaching Itu ke teman kasih jadi seperti siswa self decision untuk apa wah kan ya. itu yang nomor 2 Bisa coaching ke siswa juga bisa. Iya, yang lain juga bisa. Ya semacamnya mungkin itu mau coaching itu salah satu lah gitu kan. Iya, bisa membimbing gitu kan. terus ya tapi Pak yang dikirim orang lain gitu udah modul kesekian
Dari mereka itu kan NGO ya. Perhatikan dong guru-guru yang punya potensi ya kan. Telepon tuh bosnya. Kan buku saya gimana sekolah diterima nggak jadi gimana Bu nih kalau bapak merasa potensi untuk jalanin apa jadi setiap jam langsung tarung saya bilang kayak gitu ke orang Save the Children. Oh gitu ya Bu. Soalnya kan kita bukan mikir ya bukan lagi mikirin deh tentang jadi sejak itu program itu selalu jadi kita harus buat berani nih gitu. Kalau kami jujur di BU saya ngajar 2 tapi waktu itu belum ketika negojing disuruh ninggalin SMP saya bilang Pak hitungan guru BK per 2 ini ada saya nggak tahu tapi saya mau dihitung berarti 160 kali berapa tuh sampai 900 berarti 24 kali. Oke, saya tinggalin. Kalau enggak ya udah gini aja kan. Saya bisa di swasta. Jadi kalau saya berani ngomong orangnya memang. Kalau saya orangnya berani ngomong Pak Sandi. Karena kalau kita diem aja dan pas kalau menurut saya ya, diem dan kita oke sadar diri dengan kondisi kita. Aku juga di SMP 1 juga honor ya. Tapi kalau menurut saya apa-apa ngomong ya kalau menurut aku karena dengan nggak ngomong tuh nanti lu kena mah lagi kan penyakit ngebatin. Oh, jadi curhat deh. Diedit nanti tuh Be. Ya Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 3 ya, kita belum beres. Kita sudah 2 jam ya, dari pukul 1 sampai pukul 3, berarti 2 jam kita diskusi. Tapi 2 soal masih kesini masih makin ramai. Jadi kita lanjut untuk diskusi ini kita besok yang dilanjutkan untuk meetingnya dilanjutkan secara virtual besok dilanjutkan. Masih membahas nomor 2 khususnya. Jadi bagaimana ya? Bagaimana nomor 2 itu bagaimana peran Anda gitu kan sebagai seorang penggerak, guru penggerak gitu kan untuk menguatkan nilai-nilai yang sudah ada di sekolah itu seperti apa gitu, bagaimana gitu kan. Nah itu kita lanjutkan untuk diskusinya hari esok. Setuju ya Bapak? Atau setuju atau bagaimana? Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya, Pak Sandi, terima kasih my channelnya, kemudian semoga makin sukses gitu ya. Nanti saya toong terus gitu kan. Kemudian kita sukses bersama Pak. Ibu Yuli terima kasih dan Ibu Fani sebagai kelompok baru ya, Cibungsu ya. Karena kita sudah bertiga itu dari kemarin-kemarin ya Pak. Kita sudah ini. Nah inilah kelompok kita ya rame wae gitu kan. Kadang-kadang naon kudu ditulis gitu, aku bingung hasil diskusinya. Terima kasih atas semuanya. Kita bertemu lagi besok dengan link yang akan disampaikan beberapa jam sebelum pelaksanaan meeting dimulai. Terima kasih. Akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kalau luar.